Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar baraya? Mudah-mudahan sehat. Balik deh di channel Yusuf Iskandar Muda di pembahasan Sirah Nabawiyah. Khalifah Umar menegur Gubernur Amr bin Ash. Kehidupan Khalifah Umar bin Khattab tidak lepas dari memperhatikan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan warganya. Suatu ketika Umar mendapat laporan bahwa putra gubernur Mesir telah menempeleng seorang warga negara tanpa sebab berarti dibanding perlakuan yang telah didapatnya itu. Seketika Umar segera memanggil sang gubernur, yang tak lain adalah Amr bin Ash, untuk menghadapkan putranya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah sewenang-wenang itu. Di hadapan gubernur Mesir dan putranya itu, Khalifah Umar memperlihatkan ketegasannya dengan kata-kata yang hingga kini termasyhur menjadi sebuah doktrin. Umar berkata, "Ila mata itsa batum anna annasya wa qad waladatum ummahatum ahraran." Sampai kapan kalian perbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Konon menurut riwayat yang diceritakan oleh Kiai Haji Syaifuddin Johri dalam buku karyanya Berangkat dari Pesantren yang terbit di tahun 2013. Doktrin Sayyidina Umar tersebut yang menguatkan jalan perjuangan para kiai dan ulama di Indonesia dalam mengusir penjajah dari tanah air. Dalam sejarahnya, keprihatinan dan peran sentral para kiai dari kalangan pesantren dalam menghidupkan kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka dari kungkungan penjajah begitu tinggi. Bahkan atas langkah itu, pesantren selalu mendapat sorotan dari pihak kolonial karena dianggap mampu memobilisasi kekuatan rakyat untuk melakukan perlawanan. Bagi bangsa Indonesia, perlawanan wajib dilakukan kepada penjajah atas perlakuannya yang tidak berperi kemanusiaan. Ketegasan Umar kepada Amr bin Ash bukan kali itu saja. Amr bin Ash berencana akan membangun sebuah masjid besar di tempat gubuk tersebut di tempat gubuk tersebut dan otomatis harus menggusur gubuk reot Yahudi itu. Lalu dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak berdiskusi agar gubuk tersebut dibeli dan dibayar 2 kali lipat. Akan tetapi si Yahudi tersebut bersikeras untuk tidak mau pindah karena dia tidak punya tempat lain selain di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya turun perintah dari Gubernur Amr bin Ash untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Ar-Rasyid dalam salah satu jilid bukunya 30 Kisah Teladan terbit di tahun 1888 menjelaskan, si Yahudi merasa dilakukan tidak adil, menangis berurai air mata, kemudian dia melapor kepada Khalifah. Karena di atas gubernur masih ada yang lebih tinggi, dia berangkat dari Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sepanjang jalan si Yahudi ini berharap-harap cemas dengan membanding-bandingkan kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, bagaimana lagi istananya Khalifah? Kalau gubernurnya saja galak, main gusur apalagi khalifahnya, dan saya bukan orang Islam. Apa ditanggapi jika mengadu? Sesampai di Madinah, dia bertemu dengan seorang yang sedang tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Dia hampiri dan bertanya,
Bapak tahu di mana Khalifah Umar bin Khattab? Dijawab orang tersebut, ya saya tahu. Di mana istananya? Istananya di atas lumpur. Pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang miskin, dan orang tidak mampu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Si Yahudi tadi malah bingung dan lalu bertanya, sekarang orangnya di mana, Pak? Ya, di hadapan Tuhan sekarang. Gemetar Yahudi ini keringat bercucuran, dia tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang khalifah yang sangat jauh berbeda dengan gubernurnya di Mesir. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, kamu dari mana dan apa keperluanmu? Yahudi itu cerita panjang lebar tentang kelakuan gubernur Amr bin Ash yang akan menggusur gubuk rakyatnya di Mesir sana. Setelah mendengar cerita panjang lebar, Sayyidina Umar menyuruh Yahudi tersebut mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah di dekat situ. Lalu diambil pedangnya, kemudian digariskan tulang tersebut lurus dengan ujung pedangnya. Dan disuruhnya Yahudi itu untuk memberikannya kepada gubernur Amr bin Ash. Makin bingung si Yahudi ini dan dia menuruti perintah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab tersebut. Sampai di Mesir, Yahudi ini pun langsung menyampaikan pesan Sayyidina Umar dengan memberikan sepotong tulang tadi kepada gubernur Amr bin Ash. Begitu dikasih tulang, Amr bin Ash melihat ada garis lurus dengan ujung pedang. Gemetar dan badannya keluar keringat dingin. Lalu dia langsung menyuruh kepala proyek untuk membatalkan penggusuran gubuk Yahudi tersebut. Amr bin As berkata kepada Yahudi itu, ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, hai Amr bin Ash, jangan mentang-mentang lagi berpuasa, pada suatu saat kamu akan jadi tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berpuasa, berlakulah lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok, sebab kalau kamu bengkok, maka nanti aku yang akan luruskan dengan pedangku. Singkat cerita, setelah melihat keadilan yang dicontohkan Sayyidina Umar bin Khattab tersebut, akhirnya Yahudi itu menghibahkan gubuknya tadi buat kepentingan pembangunan masjid. Dan dia pun masuk Islam, oleh karena itu keadilan Umar bin Khattab. Kira-kira segitu wae baraya Syirah Nabawiyah pe ayeuna. Mudah-mudahan bermanfaat. Atur nuhun geus menyimak, pangilap di like, di komen, di subrek. Nu acan di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.